Guys, di video kali ini aku akan membongkar semua cheat code yang ada di game LAC Online. Dengan cheat ini kalian bisa mengatur cuaca, mengatur waktu, mengatur kecepatan game. Selain itu juga ada cheat code baru yang nanti bisa kalian gunakan. Jadi langsung saja kita menuju ke dalam videonya. Let's go. Yang pertama ada cheat untuk mengatur waktu. Jadi dengan cheat ini kalian bisa mengatur waktu di game LAC ini, entah itu siang, malam, sore, pagi. Caranya kalian buka chat, setelah itu kalian tulis di sini time set dan di belakangnya adalah nomor. Nah, nomornya ini itu range-nya itu adalah 0 sampai 360 teman-teman. Jadi ini kayak semacam rotasi matahari, itu kan 360 derajat. Nah, seperti itu ya. Dan berikut adalah daftar nomor yang telah aku sesuaikan teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk mengatur waktunya menjadi pagi, siang, sore ataupun malam. Yang kedua ada cheat untuk mengatur kecepatan perputaran matahari. Nah, jadi dengan cheat ini kalian bisa mengatur seberapa cepat matahari itu akan berputar teman-teman. Caranya kalian tinggal tulis di chat garis miring cycle speed seperti ini ya. Terus belakangnya nomor lagi teman-teman. Dan range nomornya ini adalah 0 sampai 50 teman-teman. Jika kalian set cycle speed ini ke 0, maka matahari itu tidak akan bergerak teman-teman dan waktu akan terhenti. Nah, untuk mengembalikannya kalian tinggal cheat lagi cycle speed 1 ya. Nah, jadi normalnya itu adalah 1 teman-teman. Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. Yang ketiga adalah cheat untuk mengatur kecepatan game. Kalau tadi kita mengatur kecepatan perputaran matahari, sekarang kita mengatur kecepatan game teman-teman. Dengan cheat ini kalau kalian set dia menjadi cepat, maka nanti gameplaynya juga cepat teman-teman. Caranya kayak gini ya. Kalian masuk chat lagi, kalian tulis time scale dan belakangnya nomor. Nah, range-nya ini adalah 0 sampai 10 ya teman-teman. Nah, kita coba atur ke 4 teman-teman. Tuh, langsung gerakannya cepet, semuanya cepet teman-teman. Ini aneh sih sebenarnya, cuman wajib kalian coba ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikannya kalian tinggal set lagi ke 1 ya. Mungkin seru ya waktu kita balapan, terus speed gamenya kita atur paling cepet. Jadi balapannya akan nggak tahu deh, rusak kayak gamenya ya. Dan keempat adalah cheat untuk mengatur cuaca. Nah, dengan cheat ini kalian bisa mengatur cuacanya menjadi cerah dan juga hujan teman-teman. Caranya tinggal masuk ke chat, setelah itu kalian tulis garis miring weather dan spasi rain maupun clear. Kalau rain itu hujan, kalau clear itu cerah teman-teman. Nah, sayangnya di sini gak ada cuaca salju ya. Padahal aku pengen banget bisa hujan salju di sini, woi. Pasti makin keren ya. Semoga aja di update selanjutnya game ini tuh ada cuaca salju ya. Yang kelima adalah cheat untuk melihat FPS di game teman-teman. Cara mengaktifkannya masuk ke chat, kalian tulis garis miring FPS. Nah, dengan ini kalian bisa melihat berapa FPS yang kalian dapat saat bermain game ini. Dan yang keenam adalah cheat untuk menonaktifkan HUD atau HUD. Buat kalian yang belum tahu HUD itu apa, itu adalah tombol-tombol yang muncul di layar ini teman-teman. Itu adalah HUD ya. Nah, biasanya kalau kalian mau buat video sinematik, tombol-tombolnya ini harus kalian hilangin teman-teman, biar nggak mengganggu ya. Cara mengaktifkannya kalian tulis garis miring HUD. Udah, langsung kalian oke, langsung menghilang tombol-tombolnya teman-teman ya. Tapi walaupun menghilang, kalian tetap bisa mengeklik di area tersebut ya. Jadi kalau kalian hafal tempat tombol-tombolnya, kalian tetap bisa menggunakannya. Nah, untuk mengaktifkannya ada dua cara teman-teman. Yang pertama kalian bisa menulis cheatnya ulang, atau cara kedua kalian bisa masuk ke pause screen. Nah, dengan cara ini otomatis tombol-tombolnya akan kembali muncul. Yang ketujuh ada cheat bundir. Waduh. Jadi karena game ini masih banyak bug teman-teman, dan biasanya salah satu bugnya itu adalah kalian tiba-tiba terjebak di tembok ataupun di mana-mana dan kalian gak bisa keluar, gak bisa jalan, gak bisa gerak ya teman-teman. Nah, dengan cheat ini akan sangat ngebantu kalian ya. Nah, caranya kalian tinggal tulis di chat ya, garis miring kill. Otomatis player kalian akan metong. Nah, dengan ini kalian akan spawn ulang dan kalian tidak akan terjebak lagi. Selesai masalah ya. Yang kedelapan ada cheat untuk mengaktifkan tas teman-teman. Nah, tasnya ini adalah tas haze ya teman-teman. Kalau kalian main game GTA ataupun GTA Online, GTA 5 ya, itu pasti kalian tidak asing dengan namanya haze bag. Haze bag ini waktu kalian main haze, biasanya kalian membawa tas yang buat merampok ya. Nah, cara memunculkannya kalian tinggal masuk ke chat, setelah itu kalian tulis di sini garis miring haze bag. Otomatis karakter kalian akan memiliki tas yang sangat keren. Ini buat foto-foto keren sih teman-teman, buat misi, buat naik motor, malah tambah keren ya.
Yeah, don't ask questions. Yang ke-9 ada cheat untuk nge-spawn mobil. Nah, dengan cheat ini kalian bisa nge-spawn mobil itu lebih dari satu, teman-teman. Soalnya kalau biasanya kalian nge-spawn mobil lewat mekanik, dia itu cuma bisa nge-spawn satu. Terus kalau kalian telepon lagi, yang mobil yang sebelumnya itu bakal hilang. Nah, dengan cheat ini kalian bisa nge-spawn mobil 2, 3, 4, 5 sampai ratusan ya sekaligus. Yang penting HP kalian kuat. Caranya gimana, Bang? Caranya kalian tinggal tulis di chat garis miring summon spasi nama mobilnya. Contohnya di sini ada Supra, ada King, ada Maroc, ada Elisan, ada Pride, ada JTM untuk spawn motor. Dan juga kalian bisa spawn helikopter. Nah, nama helikopternya itu adalah Hummingbird, teman-teman ya. Seperti ini. Dan boom, gila, kalian bisa nge-spawn semua kendaraan yang ada di game ini secara bersamaan. To lose your grip and lose a gift. Oh. Dan yang ke-10 ada cheat untuk merontokkan atau melepas bodi-bodi mobil, teman-teman. Caranya kalian tinggal tulis garis miring detach dan spasi nama bagian mobil yang ingin kalian lepas. Contohnya, jika kalian ingin melepas pintu bagian kiri, kalian tinggal tulis saja garis miring detach spasi door left. Dan kalian lihat, pintu mobilnya copot, cuy. Di sini kalian bisa melepas 6 bagian mobil, teman-teman. Yang pertama adalah pintu kiri, pintu kanan, setelah itu bagian hood, setelah itu bagian trunk, bumper front, dan bumper back. Dan juga kalian bisa melepas semua bagiannya secara bersamaan dengan cara kalian menulis detach all. Dan semuanya akan copot, weh. Mobil kalian jadi mobil trondol gini ya. Anjay. Different flavors of your problems just to savor. Yang ke-11 ada cheat untuk membuat teks melayang, teman-teman. Nah, cheat ini tuh biasanya digunakan di mode editor, teman-teman. Biasanya sebagai sebuah semacam watermark gitu, teman-teman, atau untuk menulis nama pembuat mapnya. Nah, cara menggunakannya kalian tinggal tulis di chat aja garis miring sign spasi tulisan yang ingin kalian tampilin. Nah, contohnya di sini aku akan menulis atas bintang, tengah bintang, bawah. Nah, bintang ini adalah semacam spasi gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian ada bintangnya, itu nanti teks selanjutnya itu akan ditaruh di bawahnya. Dan jadinya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh, ada atas, tengah, dan bawah. Dengan cheat ini kalian bisa memberi semacam watermark itu pada map buatan kalian. Ya walaupun ini bisa dihapus sih, cuman ya minimal ada gitu lah ya kan. You sit, listen to what they give. Don't ask questions. Yang ke-12 ada cheat untuk mengatur nama tim deathmatch, teman-teman. Jadi di game LAC ini ada mode tim deathmatch, teman-teman. Itu adalah mode semacam mode perang gitu, player versus player atau PvP. Nah, dengan cheat ini nanti kalian bisa mengatur nama matchnya. Dan cheat ini tuh hanya bisa digunakan di mode editor, teman-teman. Karena di mode editor ini kalian bisa nge-custom map-map tim deathmatch gini lah. Kalau di map bawaan itu nggak bisa dirubah ya. Cara menggunakannya kalian tinggal tulis di chat garis miring match title spasi nama matchnya. Contohnya di sini aku tulis perang buyah. Nah, otomatis ketika tim deathmatch itu dimulai, di sini akan muncul ya perang buyah. Tuh, keren kan, teman-teman? GG gak? GG gak? Hold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crowd. Dan yang ke-13 ada cheat untuk mengambil foto, mengambil video secara bebas, teman-teman. Nah, cara menggunakannya kalian tinggal tulis di chat garis miring free look. Dengan cheat ini POV kalian akan berubah atau berpindah ke sebuah kamera gitu, teman-teman. Dan ini kalian bisa gerakin secara bebas ya kemanapun kalian pergi. Nah, tapi di sini ada sebuah kejanggalan dan anomali, teman-teman. Soalnya kalau kalian bergerak ini ya, teman-teman, ini juga karakter kalian masih bergerak, weh. Dan kekurangan dari cheat ini tuh adalah kalian nggak bisa balik ke mode normal ya. Jadi kalian harus keluar dari gamenya, baru nanti bisa balik ke mode normal. Dan yang ke-14 adalah cheat baru, teman-teman, yaitu adalah cheat meledak. Nah, dengan cheat ini kalian bisa meledak bebas ya. Ya pokoknya entah kayak itu kalian di mobil, entah kalian itu jalan, pokoknya ini tiba-tiba meledak aja. Ini mirip-mirip sama cheat kill tadi ya. Cuman di sini ya kalau kalian main bareng-bareng sama teman kalian ya kalian mati semua kalau kalian posisinya dekat ya, soalnya meledak. Nah, cara pakainya itu kalian tinggal tulis aja garis miring explode. Kalau kalian klik OK, langsung tiba-tiba meledak, teman-teman. Jadi hati-hati sama teman kalian kalau dia tiba-tiba mendekat ke kalian ya. Kalian wajib waspada soalnya dia biasanya bakal ngajak bundir gitu loh. Parah banget ya. Everybody in the world blind. Dan yang ke-15 ada cheat untuk nge-spawn zombie. Nah, ini aku baru tahu dan baru nemuin ya. Ternyata itu kita bisa ngeluarin zombie, weh. Dan caranya itu sama kayak kita mau spawn sebuah mobil. Jadi kalian tinggal tulis di chat itu summon, tapi di sini kalian bukan menulis nama mobil, tapi kalian di sini tulis zombie kayak gini ya. Terus kalian klik OK dan otomatis zombinya akan muncul. Nah, tapi di sini tuh zombinya nggak akan nyerang kalian, teman-teman. Dia kayak diam di tempat, cuman dia teriak-teriak dan nyakar-nyakar gitu. Cuman kalau kalian berada
ada di dekatnya dan di depannya, kalian tidak terkena damage ya. Ada cara lain agar zombie ini bisa menyerang kalian. Kalian ketik aja garis miring summon NPC. Walaupun kalian nulisnya NPC, tapi yang keluar itu bakalan zombie. Dan zombie ini tuh akan menyerang kalian, jadi kalian siap-siap buat nembak ya. Tapi buat kalian yang ngerasa, bang, satu zombie itu terlalu easy bang, kalian juga bisa nge-spawn sebuah pasukan zombie. Caranya kalian tinggal ketik summon, spasi zombie, spasi army. Dan kalian lihat sekeliling kalian, di situ bakal banyak zombie-zombie yang siap menyerang kalian. Ke-16 ada cheat untuk menjadi taksi dan juga polisi. Dengan cheat ini, mobil kalian tuh bisa berubah menjadi mobil polisi dan juga mobil taksi teman-teman. Caranya gini ya, kalian tinggal masuk ke dalam mobil, kemudian kalian ketik cheatnya, yaitu garis miring siren. Setelah itu, mobil kalian akan memiliki livery dan juga sirine ya teman-teman. Untuk mengaktifkan sirenenya, kalian tinggal klik 2 kali tombol klaksonnya ini, nanti bakal bunyi sirine. Dan untuk mematikannya tinggal klik 2 kali juga. Kemudian untuk mobil taksi, caranya sama, kalian masuk dulu ke dalam mobil, garis miring taksi sign. Nah, nanti bakal muncul livery dan juga ada kayak tanda taksi ya di atas. Nah, ini biasanya itu digunain waktu kalian main roleplay, teman-teman. Kemudian yang ke-17 ada cheat untuk memunculkan livery free candy. Buat kalian yang nggak tahu mobil free candy itu apa, ini tuh mobil sempet jadi meme teman-teman. Soalnya waktu itu mobil ini tuh pernah terparkir di pinggir jalan gitu loh teman-teman. Dan ada tulisan free candy berwarna merah darah. Akhirnya orang-orang di sekitar tuh pada resah, takutnya anak mereka tuh diculik sama mobil ini. Nah, padahal mobil ini tuh cuma mobil festival gitu loh. Dan karena hal itu, mobil bertuliskan free candy ini sempet jadi meme. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang berita itu ya kalian tinggal googling aja ya, atau di YouTube mungkin ada yang bahas. Dan cara menggunakan livery ini, kalian tinggal ketik garis miring free candy dan boom, mobil Elisan kalian sudah memiliki livery. Oh ya, BTW ini cuma bisa di mobil Elisan ya. Ke-18 ada cheat motion blur. Dengan cheat ini, kalian bisa mengaktifkan efek motion blur pada game. Cara mengaktifkannya, kalian ketik aja garis miring MB, kemudian range nomor blurnya. Nah, range blurnya ini 0 sampai 100. Nah, kalian tinggal cobain aja tuh. Menurut kalian yang pas tuh berapa? Tapi di sini aku mau coba 100 ya. Dan jadinya seperti ini teman-teman ketika kalian memakai motion blur 100. Ini jujur agak bikin pusing ya kalau frame rate kalian itu rendah. Cuman kalau lancar malah jadi tambah bagus ya grafiknya. Dan ketika kalian pakai buat menembak tuh juga semakin keren lah efek ini. Kemudian ke-19 ada cheat untuk mengatur jarak render. Banyak dari kalian yang protes dan mengeluh ya karena game LHC-nya nge-lag. Nah, dengan cheat ini nanti kalian bisa mengatur seberapa jauh objek yang akan dirender di game ini. Cara memakainya, kalian tinggal ketik garis miring changload dan setelah itu jarak rendernya. Nah, jarak rendernya ini range-nya itu adalah -1 sampai 1000. Jika kalian pakai 1, maka semua objek akan menghilang. Dan di sini gamenya langsung lancar banget ya. Dan untuk mengembalikannya, kalian tinggal ketik lagi garis miring changload -1 ataupun 0. Nah, maka rendernya ini akan kembali normal. Ke-20 ada cheat untuk mengatur efek refleksi pada game. Nah, buat kalian para pemuja grafik, mungkin ada yang bilang kalau grafik LHC ini jelek. Kalau gitu kalian cobain aja, kalian set refleksinya ini ke paling tinggi. Cara mengaktifkannya, kalian tinggal ketik garis miring reflection, kemudian nomor 0 sampai 6. 0 itu off, kalau 6 itu paling maksimal, paling tinggi. Tuh, buat kalian tuh yang pemuja grafik tuh, cobain deh set di angka 6. Kuat nggak HP-nya? Yang ke-21 ada cheat untuk menampilkan efek cahaya palsu di dalam game. Nah, ini juga buat para pemuja grafik nih. Kenapa pada malam hari grafik di game LHC itu biasa-biasa aja? Nah, kalian bisa mengaktifkan cheat ini untuk menampilkan semua efek cahaya lampu. Nah, untungnya efek ini tuh nggak terlalu berat. Jadi buat HP kalian yang kentang nih, bolehlah dicobain. Caranya kalian ketik garis miring vertex light. Ketika kalian memasang lampu, khususnya lampu jalan ini, nanti bakal muncul kayak warna kekuningan gitu ya di bawahnya, entah itu siang maupun malam. Jujur aja cheat ini tuh agak ngeganggu tampilan pada siang hari, tapi waktu malamnya ini tuh jadi keren banget. Sumpah dah, kota ini langsung hidup semua lampu-lampunya ya. Tapi ya gitu, 5 FPS tetap smoothly bos. Era PC berakhir.
Yang ke-22 ada cheat untuk nge-spawn tentara atau army atau soldier. Nah, kalau tadi kan kita nge-spawn sebuah pasukan zombie ya. Di sini kita juga bisa nge-spawn pasukan tentara, tapi sayangnya dia tuh bakal nyerang kita. Tapi ini seru sih, jadi kalian bisa ada musuh di dalam game. Caranya kalian tinggal ketik garis miring summon SERB, SERB. Nah, nanti bakal muncul satu tentara NPC yang akan menembakin kalian. Tapi aku nggak tahu ya gimana biar bisa nge-summon pasukan tentara. Kalau zombie tadi kan ada. Nah, cuman kalau tentara ini aku belum tahu caranya. Mungkin kalian tahu ya. Kalian bisa komen di bawah. Kemudian ke-23 ada cheat untuk berpose di mobil. Kalian pernah lihat foto ini? Kalian pikir LAC nggak bisa kayak gini? Caranya gini, kalian pakai mode first person, kemudian kalian jalan mendekati mobil kalian di sekitaran pintunya sini lah teman-teman. Setelah itu, jangan menghadap ke mobil tapi belakangin dia mobilnya ini. Kemudian kalian ketik ya, garis miring Lean. Kemudian ganti POV-nya dan lihat. Tuh, anjay, Bapak Simen bergaya coy. Kemudian ke-24 ada cheat untuk mengisi nyawa. Cheat seperti ini tuh wajib ada di game LAC ya, karena di game GTA juga ada. Cara pakainya, kalian cukup ketik garis miring heal dan otomatis player kalian akan sehat sentosa. Kemudian di 25 ada cheat untuk merubah grafik secara cepat. Jadi dengan cheat ini kalian bisa merubah grafik di dalam game tanpa harus keluar dulu ya. Nah, di sini ada dua cheat. Yang pertama untuk grafik rendah dan grafik tinggi. Untuk grafik rendah kalian bisa ketik garis miring low end. Maka pohon mobil akan seperti ini grafiknya. Ya jelek sih, cuman ya at least gamenya jadi sedikit lebih ringan. Kemudian yang kedua itu untuk grafik tinggi kalian bisa ketik garis miring high end dan pohonnya otomatis akan berubah menjadi normal. Ke-26 ada cheat untuk tipsy. Anjay. Ya, cheat mabok. Nah, emang di game LAC bisa mabok, Bang? Lo. Bisa dong. Caranya gini. Kalian ketik garis miring drang. Terus spasi durasi. Durasinya ini adalah detik ya. Jadi kalau kalian tulis drang 1 berarti 1 detik. Nah, di sini aku mau coba. Anjir, Bapak Simen mabok soy. Dan akhirnya kita sampai di cheat terakhir yaitu cheat ke-27. Dengan cheat ini karakter kalian bisa menembus tembok. Nah, jadi langsung aja kalian cobain ya. Asal kalian tahu aja teman-teman, aku nge-record ini tuh ada selama 2 jam boy. Jadi aku capek banget. Jadi kalian cobain aja ya cheat ini. Tulisannya itu kayak gini, garis miring disable object spasi T. Nah, dengan ini karakter kalian bisa menembus tembok ya. Kalian cobain aja dah. Dan itulah teman-teman semua cheat yang ada di game LAC Online, khususnya di versi 1.8 teman-teman ya. Aku nggak tahu di versi yang kedepannya bakal ada cheat baru atau enggak. Kalaupun ada akan aku kasih tahu ke kalian dan akan aku buatin video baru ya. Dan ya gitu aja teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.